7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, kita sampai lagi di minggu pertama di bulan yang baru. Kita bersyukur kalau kita semua dalam kondisi sehat dan kita bisa beribadah di tempat ini. Kita bersyukur kepada Bapa kita, amin. Mari kita siapkan hati kita mau menghadap Bapa kita mau menyembah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan Tuhan. Sampai selama-lamanya kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Katakan kepada Dia, segala pujian hanya bagi Engkau, yes Tuhan. I worship you Lord God. Mari kita bangkit berdiri, kita hormati Dia di tempat ini. Eluk-elukan Dia, kagumi segala kebaikannya. Terpujilah namamu Tuhan. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kami datang memuji kebesaran namamu, tiada yang sepertimu, Bapa yang kekal. Kuduslah Tuhan, Raja mulia, surga bumi bersorak, tinggikan namamu. Dia yang bernapas, sujud penyembah, ku angkat pujianku, tinggikan namamu sampai selamanya. Bapa kami datang menyembah-Mu Bapa. Bapa, ini anakmu datang di hadapan-Mu. Terimalah segala sembah kami Bapa. Haleluya, haleluya. Katakan Bapa kami di dalam surga. Bapa kami di surga, yes Jesus, dimuliakan namamu, datanglah
Kaulah Raja mulia, kami beri puji, kami beri. Bapa, kami memberikan kemuliaan hanya bagi Engkau. Yesus, Bapa, kami berikan pujian hanya Engkau, Bapa. Engkau yang ditinggikan Tuhan. Kudus, kudus, segala pujian dan sembah kami, Bapa. Raja mulia hadir di tempat ini, Tuhan. Yes. Kami beri, kami beri hormat, Yesus Raja mulia. Kami beri puji, kami beri hormat, Yesus Raja mulia. Kami beri puji, kami beri hormat, Yesus Raja mulia. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Kau Raja mulia, Kau Allah perkasa, Kau Bapa kami yang kekal. Amin, amin. Puji Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala yang bernafas di tempat ini menyembah Kau, Yesus. Kau yang layak ditinggikan, Bapakku. Kau yang layak dieluk-elukan di tempat ini, Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkau Raja atas dunia, yang
Selamanya Kau yang memerintah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamanya Kau Raja dalam hidup kami. Dalamnya samudra, tingginya cakrawala, tidak dapat menggambarkan betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Kau. Terima kasih Yesus. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih salib-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus, Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Atas segalanya. Engkaulah Raja. Atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Tuhan atas segalanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Raja kami, Allah kami, kekuatan dalam hidup kami. Bapa kami, Allah yang setia, yang selalu ada bersama dalam hidup kami di setiap musim hidup kami. Apapun boleh terjadi Tuhan, suka duka silih berganti, berkat ataupun masalah pergumulan boleh terjadi dalam hidup kami. Tapi satu hal Bapa, jangan pernah tinggalkan kami. Kami tidak dapat hidup di luar Engkau. Bapa, Kau ada, Kau bersamaku, Kau
ada di dalam hidup jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Engkau ada, yes, bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau tinggalkanku sendiri. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwa adalah bersamamu, adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan kepada Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, kami bisa lalui bersamamu Bapa. Yes. Thank you Father, thank you Bapa. Teguhkan hati, yes, Engkau yang bercinta, Engkau yang memberikan pertolongan, memberi berkat, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah. Kami percaya itu janji-Mu dalam hidup kami Bapa. Itu janji-Mu bagi anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu. Amin. Engkau ada bersamaku. Kau tak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Katakan sungguh-sungguh di hadapan Bapa. Yes. Sekolah kekuatan kami Tuhan adalah bersamamu Bapakku. Tak pernah meragukan kasih-Mu Bapa. Bapa Kilia Bapa. Bapa, ini anakmu Bapa. Kami datang Bapa. Berkenan-Mu ya Yesus. Teguhkan hatiku. Engkau yang bercinta, Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi bersamamu, bersamamu
anak-anak-Mu Tuhan. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Hanya Engkau satu-satunya yang kami perlukan dalam hidup kami. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, beri pertolongan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi dengan segenap hati katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah ada Bapa kita yang mengasihi kita, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang memberikan kemenangan bagi kita. Jangan takut, kata Tuhan. Aku Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Mari sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau selama-lamanya. Kau Bapa kami yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggikan nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah nama-Mu. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Kami memanggil Engkau Bapa. Kami memanggil Engkau Bapa. Engkau mengasihi kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik. Panggil Dia Bapa. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tidak sekalipun dibiarkannya kita berjalan sendiri. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Engkau menyediakan makanan bagiku di hadapan lawan-lawanku.
segalanya. Hatiku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata. Ku rasakan kasih-Nya mengalir dalam hidup kita. Bapakku yang baik, Dia penuh anugerah. Hampiri tahta kasih karunia-Nya. Karunia-Nya besar bagi kita. Ku bersyukur selalu kepadamu. Bapa, panggil Dia Bapa. Ini kami anak-anak-Mu datang membawa korban syukur kami kepada Bapa kami yang mengasihi kami. Bapa kami yang sudah memelihara kami, Bapa kami yang sudah melindungi kami, Bapa kami yang setia menuntun setiap langkah-langkah kami. Kami percaya Tuhan, Kau tidak akan pernah menyia-nyiakan umat tebusan-Mu. Sekalipun kami sudah jatuh, Engkau yang akan mengangkat kami kembali. Saat kami putus asa, Engkau yang memberikan kami pengharapan yang baru. Saat kami tidak bisa melihat jalan-jalan-Mu Tuhan, Engkau yang meneguhkan hati kami, Engkau yang menggendong kami, dan Engkau berjanji bahwa kami lebih dari pemenang. Di tengah-tengah masa-masa sulit ini, kami tidak takut karena kami tahu kami punya Bapa yang membela kami. Kami punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau yang memulihkan umat-Mu, Kau yang menguatkan umat-Mu, Kau yang menyembuhkan umat-Mu, Engkau yang memberikan pengharapan baru kepada umat-Mu. Dan kami bersuka cita karena kami milik-Mu. Kami bersuka cita karena Engkau mengasihi kami. Kami bersuka cita karena kami memiliki Bapa pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau dikuduskan dalam hidup kami. Biar Engkau ditinggikan di dalam hidup kami. Biar Engkau dimuliakan dalam hidup kami Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, buka rahasia firman-Mu bagi kami. Buat kami mengerti kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Lawat juga guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Di tengah-tengah keterbatasan mereka, Roh Kudus, Engkau menjelaskan kepada anak-anak melebihi kemampuan kami guru-guru menceritakan. Roh-Mu terus bekerja Tuhan. Dan kami percaya kami sedang menyiapkan generasi-generasi yang akan dipakai Tuhan untuk membawa bangsa ini datang kepada Tuhan.
Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Berbicaralah Engkau Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, sekolah minggu boleh masuk ke ruangan sekolah minggu. Ya, shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa melalui hari-hari kita. Rasanya setiap hari itu menjadi sebuah sesuatu yang baru, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita nantikan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, saudara. Ya, di tengah-tengah ketidakpastian itu sebenarnya kesempatan untuk kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, katanya. Karena itu saudara, mari tetap memandang hari esok tidak dengan ketakutan. Mari kita memandang hari esok dengan penuh percaya bahwa kita punya Bapa yang punya rencana atas hidup kita, saudara. Dan itu membuat kita tetap bersuka cita. Itu yang membuat kita tidak takut dan tidak menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang gak penting. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri pembahasan kita pada hari ini tentang doa Bapa kami, saudara. Lebih kurang 3 minggu kita membahas tentang doa Bapa kami, saudara. Ya, dan ternyata doa Bapa kami ini sangat luar biasa. Saat ini kita akan baca secara keseluruhan tentang doa Bapa kami, saudara. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kita baca sama-sama ya. Mulai dari ayat 9 dikatakan 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan terus bagikan ini, saudara, supaya ini menjadi sebuah style kita. Kita harus menyadari bahwa doa itu bukan mantra. Doa itu bukan laporan. Doa itu merupakan sarana komunikasi. Komunikasi artinya apa? Ada 2 arah. Kita ngomong, Tuhan dengar. Tuhan ngomong, kita dengar. Itu komunikasi yang sehat. Ya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa doa itu merupakan sarana komunikasi. Yang kedua, doa itu merupakan sarana relasi, saudara. Relasi. Relasi itu berbicara apa, saudara? Hubungan 2 pribadi, di mana bagaimana supaya relasi itu bisa berjalan dengan baik. Kita harus belajar memahami, mengenal pribadi yang kita menjalin relasi. Kita harus belajar memahami siapa dia, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi keinginannya, bagaimana karakternya, bagaimana pola pikirnya, bagaimana tujuan hidupnya, apa-apa saja yang tidak dia sukai dan apa yang dia sukai. Itu relasi. Sama seperti relasi suami istri, saudara. Kenapa suami istri bisa berjalan dengan baik? Kenapa suami istri bisa kuat, saudara? Karena
Suami berusaha mengenal siapa istrinya, berusaha mengenal karakternya, berusaha mengenal cara pikirnya, mengenal apa kesukaan-kesukaannya, dan apa yang dia tidak suka. Begitu juga sebaliknya. Istri melakukan hal yang sama kepada suaminya. Itu relasi, saudara. Itu relasi. Jadi doa itu sebenarnya adalah relasi untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Membangun relasi kita dengan Tuhan. Tuhan mengenal siapa kita. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan ngerti betul siapa diri kita karena Dia yang menciptakan kita. Tetapi seringkali masalahnya, kita yang tidak mau mengenal Tuhan, kita yang tidak mau mengerti kehendaknya, kita yang tidak mau mengerti jalan-jalannya, pola pikirnya, sehingga relasi kita dengan Tuhan itu gak nyambung. Makanya seorang hamba Tuhan katakan gini, saudara, tujuan dari doa itu bukan mengubah keadaan sebenarnya. Bukan. Tujuan dari doa adalah mengubah hidup kita. Sehingga kita belajar mengerti apa kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan di balik setiap pergumulan kita, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi doa Bapa Kami itu bukan sekedar mantra, bukan. Ketika Tuhan menyampaikan doa Bapa Kami, Dia sedang membangun sebuah pola, pattern. Dia sedang membangun sebuah pola bagaimana kita menjalin komunikasi dan menjalin relasi dengan Dia, Allah yang hidup. Ketika kita mengerti akan hal ini, maka saudara, kekristenan itu menjadi antusias. Karena apa? Setiap hari kita selalu mencari apa yang Tuhan sediakan dalam hidupku sepanjang hari ini. Apa maksud Tuhan di balik setiap pergumulan ini? Apa rencana Tuhan di dalam hidupku sehingga Tuhan izinkan ini terjadi? Dan kita bisa bersuka cita. Akibatnya nanti ada sebuah pola kehidupan yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Ada beberapa pola yang sudah kita bahas. Saya cuma bacakan, saya tidak akan jelaskan lagi. Nanti saudara bisa lihat di YouTube, saudara. Di 2 minggu yang lalu ya, kita membahas bahwa Tuhan menginginkan hubungan kita dengan Tuhan merupakan hubungan antara Bapa dan anak. Bukan tuan dan hamba, bukan. Tetapi Bapa dan anak. Artinya genetik Tuhan itu harus turun dalam hidup kita. Kemarin saya katakan minimal ada 2 genetik Tuhan, saudara. Apa, saudara? Yang pertama itu apa? Mengasihi. Mengasihi. Yang kedua genetik Tuhan itu adalah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Itu harus mengalir dalam hidup kita. Kekudusan Allah dan mengasihi itu menjadi gaya hidup kita. Yang kedua, saudara, ketika kita berdoa Bapa Kami, pola yang kedua yang Tuhan mau bangun dalam hidup kita adalah Bapa kita itu kerajaannya ada di sorga, saudara. Sementara kita di bumi. Pola pikir sorga tidak sama dengan pola pikir bumi. Gak sama. Selera sorga tidak sama dengan selera bumi. Kalau kita ingin nyambung dengan Tuhan, kita harus menyesuaikan pola pikir kita dengan pola pikir kerajaan sorga. Bumi selalu berpikir makan, minum, pakai. Apapun yang kita lakukan, tujuannya cuma itu, supaya kita bisa makan, minum, pakai. Tetapi kerajaan sorga bukan. Kerajaan sorga berkata bukan masalah makan dan minum, tetapi tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita berdoa, doa Bapa Kami, saudara, kita harus mulai menjadikan gaya hidup kita, budaya kehidupan kita adalah bagaimana kita hidup di dalam kebenaran, bagaimana kita hidup di dalam damai sejahtera, dan bagaimana kita hidup di dalam sukacita oleh Roh Kudus. Maka Matius 6 ayat 31 sampai 33 berlaku dalam hidup kita.
Yang mengatakan jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu minum, jangan kamu khawatir akan yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Makan, minum, pakai itu cuman bonus, cuman tambahan. Tetapi tujuan kita adalah di kitab Roma katakan, hal kerajaan sorga bukan makan minum, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi jangan biarkan damai sejahteramu hilang hanya gara-gara kesalahan orang lain. Jangan biarkan kita melanggar kebenaran hanya gara-gara uang, hanya gara-gara teman, hanya gara-gara pekerjaan, hanya gara-gara pasangan hidup. Jangan biarkan engkau keluar dari kebenaran. Jangan biarkan sukacitamu hilang hanya gara-gara uang, hanya gara-gara kesalahan orang lain. Karena sukacita tidak ditentukan oleh itu, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Wow, luar biasa saudara. Kalau kita membangun ini, maka kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang antusias saudara. Gak peduli apapun yang terjadi di dunia ini saudara, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga yang sudah kita pelajari minggu lalu adalah di dalam doa Bapa kami kita diajarkan untuk menguduskan namanya. Menguduskan artinya mengkhususkan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Hagios, dikuduskanlah namamu. Menempatkan Tuhan, menghormati Tuhan melebihi apapun dan melebihi siapapun. Itu menguduskan nama Tuhan. Menjadikan dia yang terutama dalam hidup kita. Yang keempat di dalam doa Bapa kami kita diajarkan untuk merindukan kerajaan Allah. Sejauh mana kita rindu kerajaan Allah saudara? Ya, sejauh mana kita merindukan kerajaan Allah? Nilai-nilai kerajaan Allah. Dan minggu lalu yang kita bahas terakhir adalah di dalam doa Bapa kami kita diajarkan untuk mengutamakan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Kenapa? Kehendak kita sering menipu kita. Kehendak kita sering kali digerakkan oleh keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Dan Alkitab katakan bahwa keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa. Dan itu akan binasa saudara. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Seperti Tuhan Yesus katakan ketika dia di Taman Getsemane. Taman peremukan, taman penghancuran. Dikatakan seperti ini, Bapa sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu. Tetapi biar bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Maukah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan memang pergumulan ini sangat berat. Tetapi kalau memang engkau mengkehendaki, aku akan lalui bersama dengan Tuhan. Memang penyakit ini berat. Tetapi kalau memang Tuhan kehendaki aku harus lalui ini, saya akan lalui bersama dengan Tuhan. Mari kita mau belajar saudara. Jangan paksakan kehendak kita kepada Tuhan. Karena kehendak kita sering menipu saudara. Makanya kitab Amsal katakan ada banyak jalan disangka orang lurus. Tetapi ujungnya menuju maut. Kita pikir apa yang kita pikirkan ini baik bagi kita. Apa yang kita inginkan ini baik bagi kita. Tetapi seringkali itu menipu kita. Dan di ujung sana itu justru menghancurkan hidup kita saudara. Mari kita mau taat dan berkata, Tuhan lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Oleh karena itu di dalam segala hal belajarlah mengucap syukur. Apapun itu, apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita belajar Tuhan terima kasih kalau aku alami ini. Aku tahu kalau engkau izinkan aku mengalami ini. Ada pembelajaran yang Tuhan sedang bukakan dalam hidupku. Atau ada hal yang Tuhan mau bentuk dalam hidupku. Sehingga aku semakin naik level, semakin dewasa, semakin matang, semakin mengenal engkau. Jangan bersungut-sungut saudara. Bersungut-sungut itu kelihatan sederhana. Umat Israel banyak dibinasakan di padang gurun karena bersungut-sungut. Karena ketika kita bersungut-sungut, sebenarnya engkau sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan gak becus mengurus hidup saya. Tuhan gak mampu mengurus hidup saya. Kalau kita percaya kita anak Tuhan, Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita yang jahat dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu, Tuhan punya maksud. Apapun yang terjadi, sepesakit apapun, sepahit apapun, semengecewakan apapun, belajar berkata, God, I thank you. Terima kasih. Aku tahu tidak ada rancanganmu yang jahat. Tidak ada rencanamu yang jahat. Semuanya baik bagiku. Dan pagi hari ini kita akan membahas yang keenam saudara. Di dalam doa Bapa kami.
kita diajarkan untuk memiliki rasa cukup. Saudara, kita hidup di zaman yang penuh dengan ketamakan, saudara. Muncullah gresirit yang akhirnya dimulai dari ketamakan yang menghancurkan hidup saudara. Bapak Ibu, menarik saudara. Kita sudah membahas 2 minggu tentang Tuhan. Sekarang urusan kita saudara. Ingat, 2 minggu tentang Tuhan, 1 minggu tentang kita. Berarti yang terpenting siapa saudara? Tuhannya, bukan kitanya saudara. Bukan kitanya. Dalam Matius 6 ayat 11 dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya mau tanya, saudara seringkali mengalami masalah, apakah karena kebutuhan hari ini atau kebutuhan hari-hari ke depan? Halo? Dan saya percaya setiap hari Tuhan sediakan berkat bagi kita. Seringkali kita ini kenapa mengalami masalah? Karena kita terlalu takut akan kebutuhan kita minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tuhan ajarkan gini, kita harus belajar bersyukur untuk hari ini. Yang penting hari ini ada makanan, ada pakaian, cukup. Jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang merusak hidup kita sebenarnya adalah bukan kebutuhan kita. Yang merusak hidup kita adalah keinginan. Betul gak saudara? Tuhan berjanji mencukupi kebutuhan, bukan keinginan. Makanya di dalam doa Bapa kami dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami cukup, bukan lebih. Jadi kalau kau sehari ini masih bisa makan, sekali itu cuma tempe, tahu, sambal dan nasi, serta sayur rebus, engkau masih bersungut-sungut sama Tuhan, engkau menghina Tuhan. Engkau menghina Tuhan. Karena Tuhan mau kita hidup untuk hari ini. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Saudara, pentingnya rasa cukup itu saudara. Pentingnya rasa cukup. Kita harus belajar mencukupkan diri. Firman Tuhan bilang gini saudara, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan menjadi hamba uang. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ketika kita tidak bisa memiliki rasa cukup atas hari ini, Alkitab katakan kita akan terjebak kepada cinta uang. Dan ketika kita terjebak akan cinta uang, Alkitab katakan akar dari segala kejahatan itu dimulai dari cinta uang. Memang di zaman modern ini rasanya kebenaran ini berat sekali saudara. Berarti kita gak boleh dong nabung Pak. Bukan gak boleh. Kalau memang Tuhan kasih kau berkat berlimpah, bersyukur. Ambil secukupnya untuk hari ini. Jangan hidup untuk poya-poya. Sisanya buat apa? Tanya Tuhan, buat apa ini Tuhan? Bukankah berkat itu adalah titipan Tuhan? Saya banyak temukan orang gini saudara. Perhatikan ini. Saya melayani Tuhan itu sudah lebih 20 tahun saudara. Saya banyak temukan, bahkan saya alami. Sering kali saya lihat contoh sederhana. Ketika saya punya uang cuma 2 juta. Itu cukup. Cukup. Tetapi begitu uang saya itu meningkat jadi 5 juta. Justru sering kali saya punya utang. Ayo, benar apa benar saudara? Benar apa benar? Kenapa? Saya sering temukan ada beberapa orang saudara. Ketika gajinya cuma 1,5 juta. Itu bisa cukup tanpa hutang. Bisa melayani Tuhan dengan tenang, bisa berdoa dengan tenang, bisa. Tapi begitu Tuhan berkati 2-3 kali lipat, akhirnya utangnya banyak. Sehingga gak punya waktu lagi untuk melayani Tuhan, gak punya waktu lagi untuk berdoa. Karena dia harus membayar hutang itu dengan bekerja lebih keras. Dan kita menjadi hamba uang. Kenapa kita penting memiliki rasa cukup?
Yang pertama, bahwa rasa cukup itu merupakan pernyataan bahwa kita percaya akan pemeliharaan Tuhan di waktu yang akan datang. Kita tahu besok Tuhan sediakan berkat bagi kita. Kami pernah mengalami saudara di mana besok gak tahu mau makan apa. Serius. Besok gak tahu makan apa. Uang betul-betul habis. Tapi belajar Tuhan terima kasih. Kalau saudara yang ikut merintis di gereja ini dari awal-awal, ada Christian, ada Mas Hendrik ya. Mereka dulu sering makan di rumah saudara waktu masih baru-baru merintis karena saya suka masak. Satu saat pernah saudara saya gak masak karena saat itu gak ada uang. Yuli tanya gini, Kak Fri, hari ini kok gak masak? Saya bilang saya lagi malas, padahal karena gak punya uang saudara. Tapi saya bilang Tuhan terima kasih, hari ini Tuhan pasti sediakan. Betul, jam 11 orang ngantar tumpeng ke rumah saudara. Tumpeng, gak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba dia antar tumpeng dan saya tidak kenal siapa yang antar tumpeng itu sampai detik ini. Tuhan tahu bagaimana mencukupi kebutuhan kita. Satu saat ketika kita masih di ruko, saya ngajar deka saudara. Saya berbicara tentang hidup berkelimpahan. Waktu kelas pemuritannya Pak Rudi, Bu Ani, Cia saudara. Saat itu si Gebi masih kecil, masih sangat kecil. Karena gak pakai ASI dia pakai susu botol, susu formula saudara. Habis saya semangat ngajar tentang perpuluhan, tentang persembahan. Pas ibadah saudara, saya kaget di dompet saya uang tinggal 50.000. Untuk malam ini ada, tapi untuk besok uang 50.000 nih. Pas mau ngasih persembahan, gak mungkin saya tukar saudara. Waduh gimana nih? Tuhan bilang, kau percaya sama aku? Percaya Tuhan. Percaya. Besok aku yang melihara hidupmu. Saya masukkan saudara. Di dompet berapa? 0. Untuk malam ini masih ada makan, masih ada susu si Gebi. Untuk besok udah gak ada. Saya cuma bilang sama Tuhan, I trust you Lord. Aku hidup hari ini itu karena anugerah Tuhan. Saudara tahu, jam 10 malam, seorang pengusaha, dia WA saya. Belum ada WA saat itu, SMS. Pak, boleh minta nomor rekeningmu. Malam itu juga dia transfer 5 juta saudara. Saya cuma kasih berapa? 50.000. Dia kasih 5 juta. Berapa kali lipat? 100. Saya tidak sedang menyuruh saudara teologi kemakmuran. No. Saya cuma mengajarkan gini. Kalau engkau masih hidup hari ini, engkau masih bisa makan hari ini, tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir. Tidak ada alasan bagi kita untuk mencari jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memelihara hidup kita. Ada banyak peristiwa dalam hidup saya. Gak punya uang, gak punya apa-apa. Saya cuma bilang Tuhan yang penting saya bisa makan hari ini. Sekalipun cuma makan nasi pecel, saya sudah cukup berbahagia. Tuhan katakan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Secukupnya saudara. Makanya kalau makan saudara, makan yang cukup. Jangan berlebihan, nanti kayak saya saudara. Mengembang ke kanan dan ke kiri saudara. Cukup saja saudara. Hari-hari saya lagi berjuang saudara, untuk secukupnya saudara. Ketika kita memiliki rasa cukup, terima kasih Tuhan buat hari ini. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kok enak ya Tuhan, dia punya mobil, dia punya rumah. Oh, no. Boleh punya keinginan, tapi jangan bandingkan. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memberkati engkau. Tuhan tahu waktu yang tepat kapan memberikannya kepada kita, asal kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Rasa cukup itu menghindarkan kita dari ketamakan saudara. Kenapa orang korupsi sih? Kenapa? Karena enggak merasa cukup. Saudara coba lihat koruptor-koruptor itu saudara, anggota-anggota DPR. Mereka bukan orang-orang miskin saudara. Hartanya itu sudah puluhan bahkan ratusan miliar masih korupsi. Tamat. Kenapa orang kerja dari pagi sampai pagi? Seringkali kan kita temukan gitu ya. Waktu muda, semuanya waktu dihabiskan untuk cari uang.
waktu, tenaga, pikiran untuk cari uang. Begitu umur 45 tahun saudara, semua uangnya dihabiskan untuk bayar dokter. Gak bisa mengatur saudara. Dia korbankan keluarga, dia korbankan istrinya, anaknya. Dia korbankan pelayanan demi uang. Ketamakan saudara. Saya kadang gak habis pikir, ada banyak pengusaha bilang gini sama saya. Aduh Pak, hari ini saya betul-betul sulit. Rasanya saya gak punya uang, gak punya apa-apa. Mobilnya masih 3, rumahnya masih. Aku bilang ini orang sadar apa enggak sih? Saya kadang ngomong gini sama pengusaha saudara. Kasihan ya pengusaha itu. Bu Ida bilang gini sama saya. Yang kasihani kita siapa Pak Fri? Ini sebenarnya bukan masalah apa. Ini mental saudara. Mental bahwa bagi saya gak seperti mereka sudah cukup. Tapi mungkin ada orang udah masih punya rekening miliaran, masih punya rumah banyak. Mereka tetap merasa gak cukup. Tamak. Itu yang menghancurkan hidup kita. Rasa cukup itu menyadarkan kita bahwa hidup kita ini sesungguhnya hanya hari ini. Saudara, perhatikan baik-baik, perhatikan. Kita hanya berhak untuk hari ini aja. Hari lalu kita gak punya hak lagi, betul? Itu udah selesai. Besok, siapa yang yakin saudara? Besok masih hidup. Itu cuma harapan, betul gak? Tapi kita menghabiskan seluruh hidup kita, kita korbankan semuanya sampai iman kita hanya untuk hari besok yang belum pasti. Kita dibodohi saudara. Engkau hanya punya hak hari ini. Engkau tidak punya hak untuk hari esok. Gak punya hak. Gak punya hak. Matius 6 ayat 34. Dikatakan seperti ini. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena apa? Hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jangan masih besok itu sudah pusing saudara. Sampai gak bisa menikmati hari ini saudara. Nikmati hari ini bersama dengan Tuhan, dengan keluargamu, dengan orang-orang yang kau kasihi. Besok kita pikirkan lagi bersama dengan Tuhan. Bukan berarti kita orang-orang yang apatis, bukan. Tapi kita sadar bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita. Kekhawatiran kita tidak menambah sehasta saja dari jalan hidup kita, Alkitab katakan. Yakobus 4 ayat 14 dikatakan gini. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap. Sebentar saja kelihatan lenyap. Coba lihat orang-orang hebat di dunia. Dia kumpul hartanya, dia kumpul nama besarnya, dia lakukan. Meninggal. Selesai. Selesai saudara. Hartanya dibawa. Enggak. Begitu engkau mati. Saya mau kasih tahu. Menyebut namamu pun orang sudah gak mau. Begitu engkau mati, sekaya apapun engkau, menemani engkau pun gak ada yang mau, termasuk istrimu. Begitu kita mati saudara, semua milik kita itu diringkes, dipisahkan dari kita. Bahkan nama kita pun dipisahkan dari kita. Orang tidak lagi menyebut, di mana Pak Fri Natal? Yang mereka sebut apa? Di mana jenazahnya? Menyebut nama kita pun orang sudah gak mau. Betapa tragisnya hidup itu saudara. Tapi kita habiskan sesuatu yang belum pasti. Terus bagaimana kak? Lakukan yang terbaik hari ini yang bisa kau lakukan. Urusan besok urusannya Tuhan. Bukan berarti kita malas-malasan hari ini, enggak. Engkau bangun. Berdoa Tuhan, apa yang Tuhan sediakan bagiku hari ini. Saya mau lakukan yang terbaik. Masalah sukses atau tidak itu urusannya Tuhan. Masalah diberkati atau tidak itu urusannya Tuhan. Yang pasti hari ini saya harus bertanggung jawab setiap detik yang Tuhan kasih
apa yang harus saya lakukan. Dan itu harus memuliakan nama Tuhan. Di dalam bekerja saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Di dalam belajar hari ini saya belajar sungguh-sungguh. Seringkali anak-anak muda, dia hidup untuk hari esok. Belajarnya besok, gak jadi belajar. Seringkali kita pikir bertobatnya besok. Engkau belum tentu punya hari esok. Besoklah kak bertobat, iya. Besoknya lagi gak bertobat, besoknya lagi gak bertobat. Engkau hanya punya waktu untuk bertobat hari ini. Kalau engkau tidak punya waktu bertobat hari ini. Satu saat ada seorang ateis. Ketika dia bertemu dengan hamba Tuhan, dia bilang, saya besok-besoklah saya bertobat, dia bilang. Begitu dia keluar dari gereja, dia ditabrak mobil meninggal. Dia gak punya kesempatan lagi bertobat. Dia pikir dia masih punya hari esok, saudara. Saudara, kita hanya berhak untuk hari ini saja, saudara. Kemarin itu cuma cerita masa lalu. Tidak bisa dibanggakan lagi. Halo, hari Sabtu, tanggal 3, itu sudah selesai. Apa yang mau kau banggakan? Gak ada, udah selesai. Hidup kita hanya untuk hari ini, saudara. Kalau engkau sia-siakan hari ini, engkau sedang menyia-nyiakan hidupmu. Hari esok itu harapan. Belum tentu ada, saudara. Belum tentu ada. Kita lihat orang kaya. Saya ketika membaca ini, saudara, saya gemetar hati saya, saudara. Di Alkitab ada seorang kaya, saudara. Dia punya banyak gandum. Di tengah-tengah kekayaannya dia bangga, saudara. Karena kerja kerasnya. Di ayat 18 dia bilang gini. Lalu katanya, kata orang kaya ini. Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Dia punya perusahaan gandum. Berkembang, dia bangga, saudara. Dia pikir dia akan bahagia dengan semuanya itu. Dia pikir hidupnya akan tenang dengan semuanya itu. Akhirnya dia coba pikirkan ekspansi, atau bukan ekspansi, memperlebar kapasitas tokonya. Tokonya dia perbesar, saudara. Gudangnya dia perbesar. Lalu dia katakan gini, setelah dia perbesar dia bilang gini, saudara. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Berapa banyak dari kita kerja keras banting tulang, kumpul harta, pelitnya minta ampun, kikirnya minta ampun, supaya nanti kita bisa apa? Bersenang-senang di hari tua. Supaya kita bisa tenang di hari tua. Dan kita berkata, jiwaku tenanglah. Halo, ini tipu muslihat, saudara. Ini yang dilakukan oleh orang kaya ini. Dia pikir dengan banyak hartanya dia bisa tenang. Dia pikir dengan banyak hartanya dia bisa bersenang-senang di hari tuanya. Tuhan bilang gini sama dia. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Kalau kita hanya fokus bagaimana menimbun harta untuk hari esok, sampai engkau lupa menikmati Tuhan hari ini, sampai engkau lupa memberikan hidupmu untuk Tuhan hari ini, kau hanya sibuk menjaga masa depanmu. Tuhan bilang kau bodoh. Kau bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Untuk siapa? Apa yang sudah kau tabung di surga? Ketika engkau meninggal, engkau menghadap Tuhan, Alkitab katakan engkau melarat. Ingat orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang yang kaya setiap hari berpakaian ungu. Saya percaya ini orang Kristen, saudara. Karena dia memanggil Abraham Bapa. Dia pikir karena dia diberkati Tuhan. Tuhan berkenan atas hidupnya. Sementara Tuhan titipkan Lazarus yang miskin di depan rumahnya. Supaya dia bisa melayani Tuhan lewat Lazarus. Mungkin dia hakimi Lazarus. Alah kamu Lazarus, karena kamu banyak dosa, kamu miskin. Lihat saya ini kaya.
Alkitab katakan anjing dari si Lazarus ini yang menjilat boroknya, saudara. Dia makan dari sisa-sisa, saudara. Itu pun gak dapat. Satu saat, menarik saudara kisah itu. Tuhan ingat nama Lazarus yang miskin. Tapi Tuhan tidak tahu nama orang kaya ini. Bukan gak tahu, tidak disebutkan karena gak penting. Jangan berpikir kalau kita kaya, kita penting di hadapan Tuhan. Oh no. No. Jangan berpikir kalau engkau miskin, Tuhan gak berkenan dalam hidupmu, belum tentu. Berarti Pak enak miskin Kak, supaya Tuhan ingat. Engkau miskin gak cinta Tuhan juga, podo ae. Orang kaya yang tidak ingat Tuhan aja, Tuhan gak penting, apalagi orang miskin yang tidak cinta Tuhan. Alkitab katakan suatu saat orang kaya ini mati. Dia dibuang kemana? Ke dalam kegelapan yang paling gelap. Si Lazarus mati. Dia dijemput sama malaikat. Saudara, ketika engkau mati, tidak penting siapa yang mengantar engkau. Mungkin ketika kita mati, karena kita kaya, ribuan mobil mewah ngantar kita. Apa artinya semua itu? Ribuan papan bunga menghadiri kita. Yang terpenting bukan siapa yang mengantar kita ketika kita mati, siapa yang menjemput kita. Orang kaya ini ketika dia mati diantar mungkin banyak orang karena dia sangat kaya. Tapi yang jemput dia malaikat maut. Si Lazarus yang miskin, ketika dia mati, mungkin yang antar dia cuma dinas sosial, saudara. Karena gak ada yang mau untuk mengantar dia ke makam. Tetapi dia dijemput oleh siapa, saudara? Malaikat, dan dibawa ke pangkuan Abraham. Saudara, apapun keberadaan kita, yang menentukan engkau berharga, bernilai, itu bukan kekayaan kita. Tapi apakah hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. Bukan berarti saya anti orang kaya. Lebih hebat lagi kalau kaya cinta Tuhan. Waduh, itu keren saudara. Keren saudara. Keren. Dan saya percaya Tuhan akan bawa jemaat ini kaya, cinta Tuhan. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta baginya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, apa yang kita kejar hari ini? Untuk apa itu? Untuk apa itu? Biar semua yang kita miliki, waktu, tenaga, keuangan, talenta, kita pakai hanya untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Berapa banyak kita, karena sibuk cari uang, kita lupa Tuhan titip kita talenta, saudara. Halo, come on. Jangan main-main loh. Mungkin kau berkata, saya pun gak punya waktu untuk melayani Tuhan Kak. Saya sibuk. Tapi ingat Tuhan bilang, aku kasih kau talenta. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 5 talenta mengembangkan talentanya dan Tuhan katakan, engkau hambaku yang baik. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Yang 2 talenta Tuhan katakan, dia mengembangkan jadi 4 talenta. Dia hamba yang baik. Tetapi yang 1 talenta, Alkitab katakan dia kubur. Dan Tuhan bilang, engkau hambaku yang jahat dan malas. Pernah gak saudara bergumul? Pernah gak saudara bergumul? Apa talenta yang Tuhan berikan? Apa yang saudara lakukan untuk Tuhan lewat talenta itu? Ketika engkau mati nanti, Tuhan akan tanya gini, nak, aku kasih engkau talenta. Apa yang sudah kau lakukan? Kita gak punya alasan, waduh saya sibuk Pak, saya sibuk Tuhan. Wow, Tuhan gak pusing dengan itu. Ketika engkau bilang sibuk, itu artinya engkau tidak menghargai Tuhan yang ngasih talenta. Engkau menghina dia yang mengasih talenta. Mari kita pikirkan ini baik-baik. Jangan habiskan hidup kita untuk hari-hari depan yang tidak pasti. Jangan habiskan. Temukan apa potensi kita. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hiduplah untuk hari ini, lakukan yang terbaik. Bagi dirimu sendiri, bagi keluargamu, bagi Tuhan. Lakukan yang terbaik. Urusan besok itu pesannya Tuhan. Makanya Tuhan bilang, cukupkanlah makanan kami hari ini. Yang pertama, yang ke-6 tadi saudara. Doa Bapa kami mengajarkan kita untuk memiliki rasa cukup. Jangan kejar yang gak pasti saudara. Uang itu tidak pasti saudara. Mungkin kita pikir kalau kita punya uang kita bahagia. No. Saya banyak temukan orang kaya yang gak bahagia saudara. Banyak saudara. Banyak saya temukan orang yang sederhana, yang cukup-cukup aja pas-pasan.
tapi mereka bahagia, saudara. Jangan mau ditipu oleh ilusi kita. Ketika doa Bapa kami diajarkan, Tuhan pengen kita berkata, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini saya bisa makan, saya bisa punya pakaian, saya bisa melakukan aktivitas yang terbaik. Itu udah cukup bagi saya untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, saudara. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, saudara. Jangan. Saudara tahu, coba bayangkan. Pernah gak saudara berpikir gini? Pernah gak saudara berpikir gini, saudara? Saya selalu ajarkan ini kepada anak saya. Saudara pernah lihat video-video orang yang ada di daerah Afrika? Yang bagi mereka, saudara, air lumpur itu berharga sekali. Ada ya itu ya? Air lumpur. Camilan mereka dari mana, saudara? Lumpur gamping itu dijemur, saudara, itu yang dimakan. Kadang Tuhan tanya gini sama saya. Perhatikan baik-baik. Kamu kebayang gak kalau saya titipkan kamu dari orang tua yang ada di sana? Kalau engkau punya orang tua yang sekarang ini, harusnya engkau bersyukur. Coba bayangkan aku titipkan engkau lahir dari orang tua yang ada di pedalaman Afrika, yang mereka tidak pernah mengenyam pendidikan, yang mereka tidak tahu handphone, yang mereka tidak pernah tahu apa yang namanya hamburger, yang mereka nggak tahu namanya pizza, yang mereka nggak tahu namanya pindang. Kadang kita gak mau bersyukur sama Tuhan. Kita anggap diri kita ini paling menderita, saudara. Sehingga kita berkata Tuhan gak adil, Tuhan jahat. Coba lihat orang-orang yang ada di pedalaman Papua, yang mereka tidak mengenal yang namanya celana jeans, yang mereka cuma hidup dari alam. Namun mereka masih bisa bersuka cita di hadapan Tuhan. Mereka masih melayani Tuhan. Coba lihat orang-orang yang lahir tanpa tangan. Orang yang lahir buta. Mereka masih bisa berkata, Tuhan aku mau dipakai oleh Tuhan. Orang yang lahir lumpuh tapi mereka masih ingin dipakai Tuhan. Tetapi kita punya tubuh lengkap. Kita punya banyak waktu, kita punya banyak uang. Tapi kita bilang sama Tuhan, sorry Tuhan aku belum bisa melayani Tuhan. Suatu saat Tuhan akan tanya, Tuhan tunjukkan orang-orang yang lumpuh itu, orang-orang yang buta, yang begitu melayani Tuhan dengan luar biasa. Lihat ini, apa alasanmu untuk tidak melayani aku? Apa alasanmu untuk tidak bersyukur? Come on. Suatu saat kita akan berhadapan dengan Tuhan yang telah memberikan hidup. Alkitab katakan roh yang ada dalam kita cemburu adanya. Dia mau hidup kita melayani dia. Tapi kalau engkau tidak memiliki rasa cukup, gak mungkin melayani Tuhan. Engkau akan sibuk dengan ambisi-ambisimu. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidupmu akan sibuk dengan semuanya itu. Yang ketujuh, doa Bapa kami mengajarkan kita untuk mengampuni. Halo, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Banyak orang menganggap bahwa kekecewaan, sakit hati itu hal yang biasa. Saya mau kasih tahu, itu serius di hadapan Tuhan. Kenapa? Ketika engkau sakit hati, perhatikan, ketika engkau sakit hati, ketika engkau gak mengampuni, engkau mengambil hak untuk menghakimi. Alkitab katakan penghakiman itu hakku. Penghakiman itu hakku, kata Tuhan. Kalau engkau tidak mengampuni, engkau sakit hati, berarti engkau sedang mengambil haknya Tuhan, ingin menghakimi orang itu. Dan itu kejahatan di mata Tuhan. Mel Robbins bilang gini, saudara, ampunilah orang lain bukan karena mereka pantas mendapatkan pengampunan, tetapi
karena Anda pantas mendapatkan kedamaian. Ketika kita tidak mengampuni, yang rugi diri kita, saudara. Ini kata-kata ini saya dapat sekitar 6 tahun yang lalu. Ketika saya sedang kecewa, saudara. Kecewa sama jemaat. Saat itu saya, waduh ngelihat jemaat ini kok angel man. Saya bilang, Tuhan aku orang ini kok modelnya kayak gini. Saya sakit hati sama orang ini. Tuhan bilang gini, saudara. Orang yang tidak bisa mengampuni, itu seumpama orang yang minum racun, tetapi berharap orang lain yang mati. Bodoh gak saudara? Orang yang membenci, itu ibarat orang minum racun. Misalnya saya benci sama Kevin lah, gak bisa mengampuni Kevin. Itu ibarat saya minum racun tapi berharap Kevin yang mati. Konyol gak saudara? Makanya Mel Robbins bilang gini, kita mengampuni bukan karena dia pantas untuk diampuni, tapi supaya kita pantas mendapatkan kedamaian. Ketika engkau tidak mengampuni, semahal apapun tempat tidurmu, orang yang menyakitimu tidur di lantai, dia bisa tidur nyenyak, tapi kau begitu ingat dia, engkau tidak bisa tidur. Betul apa betul saudara? Seenak apapun makanan di meja makanmu, senikmat apapun itu, begitu engkau mau makan, ingat orang yang menyakitimu, engkau tidak bisa lagi menikmati makanan ini saudara. Kita kehilangan damai. Mari kita belajar mengampuni. Kita mengampuni bukan untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kepentingan kita. Memang butuh kerendahan hati untuk mengampuni. Orang sombong gak mungkin bisa mengampuni. Karena orang sombong akan berusaha menghakimi. Tapi orang yang merendah hati, dia akan serahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi hakim yang adil antara saya dan dia. Jangan ambil hak menghakimi itu dengan cara membenci. Karena hak menghakimi itu miliknya Tuhan saudara. Biar Tuhan yang membalaskan saudara. Dengan seperti itu kita bisa tenang, bisa damai. Berapa banyak kita lagi enak ngobrol-ngobrol, bercanda cekikian. Begitu datang orang yang menyakiti hati kita, aduh, hati kita langsung hancur saudara. Aduh, hilang semua kebahagiaan kita, betul? Makanya Tuhan bilang ampuni. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa akibatnya kalau kita tidak mengampuni saudara? Itu dari sudut pandang kita tadi, kita yang korban. Tapi dari sudut pandangnya Tuhan, ketika kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni dosa kita. Ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Matius 6 ayat 14-15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sering kita, Tuhan ampuni aku. Tapi Tuhan tanya gini, kau sudah ampuni dia? Sebelum engkau keluarkan label pengampunan itu kepada dia, aku tidak akan keluarkan juga label pengampunan dari diriku. Mari kita belajar mengampuni saudara. Mungkin ada banyak orang yang melukai hatimu. Anak-anak mungkin engkau terluka sama orang tuamu. Tidak sedikit anak-anak muda terluka sama orang tuanya. Mari belajar mengampuni. Bukan karena orang tua kita sudah baik, bukan. Karena kita taat sama firman Tuhan. Suami-suami mungkin engkau kecewa sama istrimu. Atau istri-istri terluka sama suamimu. Mari belajar mengampuni saudara. Bukan karena orang itu layak diampuni. Tapi karena engkau layak mendapatkan damai sejahtera. Engkau layak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Engkau layak mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Karena ketika engkau tidak mengampuni,
maka engkau sedang menutup semua perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau mengunci semua berkat Tuhan yang akan turun dalam hidupmu. Tidak sedikit saya temukan orang kena sakit kanker karena dia kepahitan. Tidak sedikit saya lihat orang usahanya semua babak belur, berantakan. Karena sebenarnya karena dia tidak mau mengampuni. Tidak sedikit orang gak bisa dipakai Tuhan dalam pelayanan karena dia masih kepahitan. Saya orang yang produk kepahitan, saudara. Jujur. Saya butuh perjuangan dan bilang, Tuhan, aku butuh anugerah untuk mengampuni. Caranya bagaimana untuk mengampuni? Hal yang saling sederhana, saudara. Bagaimana langkah praktis untuk mengampuni? Yang saya lakukan adalah pertama saya mendoakan dia. Saya berkati dia dalam doa saya. Yang kedua, saya traktir dia makan. Kalau saya tahu dia susah, saya bantu dia. Itu cara paling gampang untuk mengampuni. Itu cara paling gampang. Mengasihi, itu cara paling gampang untuk mengampuni. Tapi kok enak, Kak? Biar aja dia enak. Mungkin dia tidak layak dapatkan. Tapi saya layak untuk melakukannya. Bukan karena dia, tapi karena saya. Mari saudaraku. Akibat tidak mengampuni, Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa kita. Yang kedua, kalau kita tidak mengampuni, persembahan kita itu tidak diterima Tuhan. Sebesar apapun persembahan kita nggak diterima Tuhan. Tuhan katakan gini, saudara. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan saudaramu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi ada orang mau datang mempersembahkan korban, persembahan di mezbah Tuhan. Tuhan bilang gini, aduh teringat, saya ada gak beres dengan si A. Tuhan bilang, letakkan persembahanmu. Tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jangan kita pikir kalau kita kasih persembahan Tuhan berkenan sama hidup kita. Halo, no. Kalau hati kita busuk Tuhan juga gak berkenan. Persembahan kita sedikit, hati kita benar, Tuhan berkenan. Persembahan banyak, hati kita benar, Tuhan berkenan. Persembahan banyak, hati kita kepahitan, Tuhan gak berkenan. Apalagi persembahan sedikit, hatinya gak benar, tambah lagi gak karu-karuan. Mari saudara, sudah berapa lama kita menyimpan kepahitan? Dan itu menghalangi kita maju. Menghalangi kita melihat terobosan. Tapi lewat doa Bapa kami Tuhan ajarkan kita. Mari belajar mengampuni. Bukan karena dia layak dapat pengampunan. Tapi karena kita layak dapat yang terbaik dari Tuhan. Karena kebencian itu, kepahitan itu mengunci semua yang terbaik dari Tuhan dalam hidupmu. Yang terakhir, doa Bapa kami mengajari kita bahwa ada iblis yang berusaha menyeret kita ke dalam kejahatan. Saudara, halo, banyak orang tidak menyadari bahwa hidup ini adalah peperangan rohani, saudara. Setiap hari iblis mengintip kita untuk menjatuhkan kita, saudara. Sehingga banyak orang lengah, saudara. Anggap enteng, ya sembarangan ngomong, sembarangan bergaul, sembarangan bekerja. Dia nggak sadar dia sedang masuk dalam perangkap dan jeratnya iblis. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara tahu, ada yang jahat yang berusaha untuk menghancurkan hidup kita, saudara. Makanya setiap pagi saudara harus mencari Tuhan. Tuhan tolong saya, supaya saya tidak masuk dalam perangkap iblis. Cara berpikir saya, cara memandang saya, cara berkata-kata saya, cara merespon saya, cara saya membuat keputusan. Biar semuanya itu tidak masuk dalam jebakan iblis. Dan begitu engkau masuk dalam jebakan iblis, di depan masalah sudah siap menunggu engkau. 1 Petrus 5 ayat 8-9 dikatakan gini, saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Singa yang mengaum-ngaum itu karena lapar. Kalau singa kenyang dia tidur, saudara. Saya mau kasih tahu, iblis itu seperti singa lapar, saudara. Singa, coba nanti lihat di video saudara di YouTube. Singa kalau lapar, saudara, udah beringasnya luar biasa, saudara. Dia cuma butuh sedikit aja kesempatan. Peluang dia langsung cakar, saudara. Dia tarik, dia sikat. Saya mau kasih tahu, iblis itu seperti singa yang sedang lapar. Dia menunggu engkau
lengah sedikit saja. Sedikit saja. Cara berpikir kita lengah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Respon kita salah, dia sikap langsung saudara. Banyak orang Kristen gak sadar ini saudara. Gak sadar, bergaul sembarangan. Lihat video sembarangan, cuman lihat-lihat aja kebablas saudara. Lihat video porno. Halo? Cuman TikTok biasa, cuman YouTube biasa. Kau gak tahu iblis sedang mengintip. Ayo. Begitu kau buka sedikit peluang, langsung dikontrol kita. Alkitab katakan, dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Berapa banyak orang Kristen ditelan oleh iblis. Makanya kau gak keluar dari masalahmu, gak kau keluar dari kepahitanmu, karena kau buka peluang untuk itu ditelan oleh iblis. Alkitab katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Halo? Jadi kalau ada orang sedang membuat engkau pingin sakit hati, pingin marah, iblis sedang mengasih umpan saudara. Umpan supaya kau keluar dari covering. Begitu engkau keluar dia sikat saudara. Kalau ada orang ngasih iming-iming pekerjaan yang gak benar saudara, oh dikasih umpan. Begitu kita keluar dari covering dia sikat saudara. Kalau ada iblis berusaha kasih umpan lewat apa? Teman yang kelihatan baik, yang kelihatan tapi dia tidak rohani, dia sikat kita saudara. Makanya hati-hati. Saya setiap menghadapi peristiwa saya bilang, Tuhan ini dari Tuhan atau dari hantu. Tolong saya untuk bisa menyikapi dengan benar. Karena begitu iblis suntikan itu saudara, umpan itu, dan kita sambut saudara, kau masuk dalam perangkapnya saudara. Dan kita sering masuk dalam perangkap itu. Karena kita gak sadar. Iblis itu sedang ngasih umpan. Supaya kita keluar dari covering dan dia siap menyikat kita dan menelan kita. Lawanlah dia dengan iman. Iman itu apa? Pisteo. Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Hanya itu yang bisa mengalahkan iblis. Kalau engkau masih mengandalkan kekuatanmu, engkau akan gampang disikat oleh iblis. Engkau mengandalkan egomu, engkau akan gampang disikat oleh iblis. Engkau mengandalkan uangmu, engkau akan gampang disikat oleh iblis. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, iblis gak punya celah untuk menghajar kita saudara. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bukan cuma saudara diintip oleh iblis. Semua orang Kristen itu diintip oleh iblis saudara. Cara melawan iblis. Cara melawan iblis. Tadi pertama dengan iman yang teguh. Yang kedua, Yakobus 4 ayat 7-8 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, iblis itu hanya bisa lari kepada dari kita kalau kita mau tunduk kepada Tuhan. Jadi kita cuma dua pilihan saudara. Tunduk kepada Tuhan atau tunduk kepada iblis. Gak ada pilihan yang lain. Kalau engkau tidak mau tunduk kepada Tuhan, engkau akan dipaksa tunduk kepada iblis. Tetapi kalau engkau tunduk kepada Tuhan, iblis tidak bisa menyentuh kita saudara. Makanya simple sebenarnya melihat orang itu saudara. Dia tunduk gak sama Tuhan, tunduk gak sama firman. Kalau dia gak mau tunduk sama firman, udahlah percayalah dia sudah tunduk sama iblis. Dia pasti tunduk sama iblis. Makanya Tuhan bilang, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jangan coba-coba lawan iblis kalau engkau gak tunduk sama Allah. Ingat anak-anak sekewa saudara? Anak-anak sekewa ada orang kerasukan. Mereka gak percaya Yesus, gak tunduk sama Yesus. Dilihat orang kerasukan. Anak-anak sekewa bilang gini, di dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, aku perintahkan engkau keluar. Setan itu orang yang kerasukan bilang apa saudara? Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, engkau siapa? Anak-anak sekewa ditelanjangi sama iblis saudara, dipermalukan. Berapa banyak orang Kristen dipermalukan, sok rohani, begitu dipermalukan sama iblis, baru sadar saudara. Kenapa bisa dipermalukan sama iblis? Karena dia sebenarnya gak tunduk sama Tuhan. Akhirnya iblis permalukan dia. Halo para pelayan-pelayan Tuhan, kalau engkau tidak mau tunduk sama Tuhan, iblis akan permalukan engkau. Ini juga untuk saya saudara sebagai hamba Tuhan. Begitu saya tidak tunduk sama Tuhan, saya sedang dalam incarannya iblis saudara. Akan dipaksa oleh iblis untuk tunduk kepada dia saudara. Jadi kekristenan itu peperangan rohani saudara. Jangan anggap enteng hidup ini saudara. Jangan anggap gampang. Mendekatlah kepadaku kata Tuhan. Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang-orang yang mendua hati. Kita harus belajar mendekat kepada Tuhan.
baru kita bisa lawan iblis, saudara. Ya, tahirkan tangan kita, jangan hidup dalam dosa lagi. Sucikan hati kita, murnikan hati kita, saudara, murnikan. Biar hati kita tulus mengasihi Tuhan, tulus melayani Tuhan, bukan punya tedeng aling-aling, saudara. Jangan mendua hati, cinta Tuhan iya, cinta uang iya. Gak mungkin. Orang yang mendua hati, Alkitab katakan, dia tidak akan dapat apa-apa dalam hidupnya. Dia seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan angin. Mari kita tetapkan hati kita, Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan, aku mau tunduk kepada Tuhan. Wow. Baru kita bisa berkata, jauhkanlah kami dari yang jahat. Di terakhir tadi, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan. Biar semuanya itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Amin. Hidup kita ini bukan tentang diri kita, tapi tentang Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan. Kita bangkit berdiri, pelayan perjamuan maju ke depan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Saudara, 3 minggu kita sudah belajar tentang doa Bapa kami. Mari kita jadikan ini menjadi pola hidup kita. Dia Bapa kita. Dia ada di sorga. Mari kita kuduskan namanya. Mari kita minta kerajaannya datang dalam hidup kita. Biar hanya kehendaknya yang jadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Mari kita belajar memiliki rasa cukup. Cukup. Ketika kita tidak memiliki rasa cukup, kita akan bersungut-sungut. Kita akan memberontak. Mari kita belajar mengampuni. Jangan ambil haknya Tuhan. Penghakiman itu hakku, kata Tuhan. Biar Tuhan yang menghakimi. Serahkan semua kepada Tuhan. Mari kita berjaga-jaga. Karena iblis itu seperti singa yang kelaparan sedang mengincar kita. Jangan buka sedikit pun peluang. Kalau selama ini kita anggap enteng bermain-main dengan dosa, itu yang membuat kita gak bisa melihat terobosan dalam hidup kita. Karena iblis telan kita, saudara. Kita dikendalikan oleh iblis. Mari kita periksa hati kita. Kalau kita selama ini belum hidup dalam pola ini, mari kita sungguh-sungguh minta anugerah Tuhan. Tuhan bawa aku untuk hidup dalam pola ini. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu tentang doa Bapa kami. Hamba-Mu sadar, hamba-Mu terbatas, tidaklah sempurna. Tetapi biar Roh Kudus terus mengingatkan kepada jemaat-Mu. Membawa mereka masuk ke dalam pola ini. Pola kerajaan Allah ini. Sehingga hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur. Kalau sebentar kami akan menerima perjamuan. Tuhan selidiki hati kami. Kalau Kau temukan ada hal yang gak benar dalam hidup kami, ampuni kami. Kalau Kau temukan ada kenajisan, pemberontakan, kepahitan, kami mau belajar mengampuni. Mengampuni orang yang menyakiti hati kami. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Terima kasih.
yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulih. Oleh karena salibmu Tuhan yang melayakkan kami, bukan karena hebat kami, bukan karena kebaikan kami, tapi karena salib Kristus yang menebus kami. Sucikanku, kuasa salib, pulihkan kami Tuhan, pulih. Karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulih. Bagi yang belum dapat boleh angkat tangan, yang belum dapat boleh angkat tangan, supaya dilayani. Hidupku, tolong yang belum dapat angkat tangan yang tinggi. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulih. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulih. Kuasa salibmu, kuasa salibmu pulih. Kuasa salibmu Tuhan pulih. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita sebagai wujud penghormatan kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 2000 tahun yang lalu, Dia yang adalah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, turun sebagai manusia hanya untuk menebus kita. Dia mati di atas kayu salib, Dia gantikan kita. Seharusnya kita yang ada di salib, saudara. Tapi Dia yang tidak berdosa, Dia menyerahkan hidupnya, Dia menyerahkan tubuhnya sampai mati. Moga kita berkata, Tuhan, hidupku milik-Mu, hidupku milik-Mu karena Engkau yang menebus aku. Mari kita pakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk melayani dosa lagi. Karena sudah ditebus oleh Tuhan.
Mari kita terima roti ini sebagai persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah menebus hidup kita. Dengan ucapan syukur kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Darah yang suci, bukan darah binatang, tapi darah domba Allah. Tidak ada pengampunan dosa tanpa pertumpahan darah. Karena darah berbicara tentang nyawa. Ada perjanjian baru. Kita tidak hidup lagi di dalam hukum Taurat, tapi hidup dalam kasih karunia. Kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan sudah menyucikan dosa kita. Jangan lagi merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan pernah lagi merasa engkau tidak berharga. Darahnya yang menyucikan kita, yang menjadikan kita anak-anak Bapa. Sehingga kita dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Kita anak Allah yang dikasihinya. Mari kita terima ini cawan ini sebagai cawan perjanjian baru yang mempersatukan kita dengan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan ucapan syukur. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu. Tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu. Tulung agung. Bapa, tidak henti-hentinya kami berdoa bagi kota ini karena kami tahu 2000 tahun yang lalu Engkau pun mati menebus penduduk kota ini. Bapa, kami minta anugerah Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan perselamatan atas kota ini. Biar Engkau mencelikan setiap mata rohani penduduk kota ini, sehingga mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Lawat kota ini, biar kami bisa melihat kebangunan rohani, revival terjadi di kota ini. Pulihkan kota ini, pulihkan pemerintahan kota ini. Kami berdoa Tuhan, mulai dari Bapak Bupati, anggota DPRD, semua jajaran pemerintah sampai yang terendah. Firman Tuhan katakan mereka wakil Tuhan atas kota ini. Karena itu kami bawa mereka di hadapan Tuhan. Kami mohon Engkau pimpin mereka, beri mereka hikmat bijaksana takut akan Tuhan di dalam mengelola kota ini. Tuhan, segala kecurangan-kecurangan di kota ini biar Tuhan yang membersihkannya. Tuhan bangkitkan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang memegang peranan penting di pemerintahan kota ini. Pakai mereka seperti Engkau memakai Yusuf, seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego. Berkati kota ini, berkati ekonomi kota ini Tuhan. Pulihkan,
berkati Tuhan. Kami berdoa masa pandemi ini, biar Engkau yang mengubah menjadi endemi Tuhan. Biar Engkau yang menolong kota ini. Berkati juga gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Tuhan pulihkan, biar kami menjadi representatif dari kehadiran Kristus di kota ini. Dan nama-Mu dimuliakan lewat gereja Tuhan, lewat umat Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya kemuliaan-Mu memenuhi kota ini. Kami serahkan kota Tulungagung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam anugerah-Mu. Tuhan, Engkau Bapa kami. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam anugerah-Mu. Tuntun sertai kami Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami. Lindungi kami dari segala panah api, tipu daya, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari COVID-19. Lindungi kami dari segala keinginan-keinginan jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Jika ada jemaat yang sakit hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Tuhan buka jalan atas masalahnya. Bukakan tingkap-tingkap langit. Curahkan berkat-Mu. Halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu Tuhan. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Pakai setiap umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Semua kami serahkan. Anak-anak kami yang sekolah, lindungi mereka, jagai mereka dari pengaruh dunia yang jahat, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat-Mu membawa generasi mereka untuk datang kepada Tuhan. Sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Bawa hati mereka terus melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan. Lindungi mereka dari segala panah api si jahat, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuntun sertai langkah-langkah mereka hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya dimanapun berada. Bapak mereka mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan. Hidup benar di hadapan Roh Kudus, memulihkan, menjamah mereka. Jangan biarkan mereka binasa di dalam dosa mereka, tapi Engkau yang memulihkan mereka. Bahkan Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada. Biar sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya. Berkati Barata di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur, kami percayakan hidup kami ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dia Bapa yang tahu yang terbaik dalam hidup kita. Mari percayakan hidup kepada Bapa. Dia mengasihi kita. Karena itu, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Kami